Halo pemirsa, lanjut lagi di video berikutnya. Kali ini masih lanjutan dari tentang Yamaha NMAX yang baru datang kemarin. Uh, ini sekarang kita lihat dulu. Jam sudah akurat ya, jamnya 4.25. Kilometer masih 0 ya. Karena belum pernah dipakai kemana-mana sejak turun dari mobil kemarin. Dan bensinnya hampir habis. Oke, jadi yang udah saya lakukan pertama kali hanya sebatas masang bracket plat nomor ya. Posisinya di sini, dapat baut kanan kiri itu. Ya, satu ini dan satu lagi ini. Jadi saya tadi buru-buru memasang plat nomor sementara yaitu STCK ya, surat tanda coba kendaraan. Sekedar ingin beli bensin ke depan karena takut kehabisan. Jadi sekarang plat nomor sudah terpasang, saya mau OTW ke depan dulu beli bensin. Kemarin udah saya ceritakan bahwa ya satu-satunya variasi yang sudah terpasang hanya bracket plat nomor ini. Saya pakai merek MHR, pasangnya di bawah headlamp. Ya, ada dua baut ini ya. Satu yang di sana, satu yang di sini. Sedangkan untuk parts-parts yang lainnya, terus terang saja saya masih ragu-ragu untuk memasangnya karena masih harus saya cek apakah benar-benar presisi atau tidak. Salah satunya ini sambungan spakbor, harusnya buat di sini ya. Kita cek dulu. Oke ya, ini sambungan spakbor. Kata penjualnya sih buat NMAX 2020 ya. Ya, tapi kita cek dulu. Ya oke sih, ternyata benar-benar pas. Ya, sambungannya bisa pas kalau di. Cuma saya masih ragu apakah ini akan saya pasang beneran atau tidak. Karena ini pemasangannya harus dibaut sehingga harus melubangi di sini. Jadi untuk sambungan selebor yang depan saya pending dulu. Terus berikutnya ini sambungan spakbor belakang. Yuk kita pindah belakang. Oke, sekarang kita bahas yang sambungan karet untuk yang di spakbor belakang ya. Ini adalah aslinya dan ini adalah yang variasi. Saya sih heran kenapa yang aslinya sudah bagus gini tapi kok tetap ada yang jual versi variasinya ya. Memang sih yang variasi lebih tebal dan ada logonya NMAX, lebih keren. Dan yang variasi itu lebih lebar sampai sini, jadi tidak kerowak seperti ini, tapi panjangnya sama. Jadi dalam kondisi kayak gini juga saya jadi ragu juga apakah akan saya ganti atau saya biarkan original saja, karena sepertinya yang original sudah bagus dan sangat lentur. Lemes gini bukan berarti jelek ya, tapi malah ini bagus, bisa lentur. Sedangkan yang aslinya lebih kaku. Jadi sepertinya ini juga saya pending dulu pemasangannya. Kita bahas yang lain lagi. Oke, berikutnya ada parts lagi nih. Ini ada dua pasang ya, kanan dan kiri. Ini fungsinya adalah cover untuk di bagian sini, di bagian atas footstep dan juga di panel ini. Cuman lagi-lagi masalahnya sepertinya parts ini pun juga tidak presisi. Oh, kebalik sebentar. Ini saya ambil contoh satu yang kanan ya. Kalau dipasang di sini, ya lekukannya pun kurang begitu mapan ya. Kalau yang ini saya mapankan, yang sini ngangkat. Kalau yang sini kita mapankan, yang sana ngangkat. Dan memang nggak presisi. Sekarang kita coba yang bagian atasnya. Kebalik. Ya begini. Yang atas juga sama saja, lengkungannya tidak pas ya. Kalau kita tekan sini ngangkat, tekan yang atas, bawahnya yang ngangkat.
Oke, jadi sepertinya parts ini yang fungsinya adalah untuk di sini juga tidak recommended untuk dipasang, pending dulu. Sekarang kita bahas deckpad. Saya udah beli dua versi. Saya bukan mau banding-bandingin merek ya, saya cuma mau cari nanti yang mana yang bisa dipasang dengan posisi yang paling mapan, yang paling presisi. Yang kemarin ini belum saya koreksi double tape-nya karena 3M-nya pesanan saya belum datang, tapi sekarang akan saya cek dulu apakah yang ini atau yang ini yang bisa paling mapan posisinya terhadap deckpad di NMAX saya. Yuk kita lanjut ke garasi. Oke, kita periksa dulu mulai yang tail protector. Periksa belakangnya dulu ya. Ya, seperti biasa. Double tape-nya nggak sampai pinggir. Nggak sampai pinggir. Nggak sampai ujung. Nggak sampai ujung. Ini juga nggak sampai pinggir. Ini nggak sampai pinggir. Jadi selalu ada ketidakkonsistenan ya. Oke, tapi sebelum saya mengoreksi ini semua, akan saya cek dulu apakah ini kira-kira layak dipasang atau enggak, dalam artian bisa presisi atau enggak. Oke, lanjut lagi. Untuk yang deckpad ini, yang untuk bagian tail protector, ternyata setelah saya perbaiki semua double tape-nya bisa terpasang dengan sangat presisi ya. Rekatannya sangat kuat dan ternyata bahannya ini sangat lentur sehingga bisa mengikuti lekukan-lekukan yang ada di tail ini. Jadi cukup recommended, walaupun konsekuensinya ketika kita memasang dengan double tape yang mepet ke pinggir, maka dari jauh kelihatan double tape-nya agak tampak. Tapi ya ini tetap lebih baik daripada double tape-nya terlalu ke dalam, maka akan ada celah yang berpotensi terangkat. Jadi ya kembali ke pilihan masing-masing, apakah mau memasang double tape sampai ke pinggir atau agak ada celahnya, terserah. Yang jelas sekarang sudah terpasang dengan rapi di motor saya seperti ini. Sekarang akhirnya saya sudah berhasil memasang deckpad bagian tengah sini ya. Akhirnya semua bisa terpasang dengan sangat rapi dan sangat presisi menurut selera saya ya. Setelah saya rapikan double tape-nya, walaupun konsekuensinya jadi agak terlihat dikit ya double tape-nya berwarna abu-abu, karena saya sengaja memasang double tape lebih mepet ke pinggir agar tidak mudah terkelupas. Oke, deckpad bagian tengah bisa terpasang semuanya ya, mulai dari bawah jok ini sampai ke deck depan. Dan juga kemarin yang bagian tail protector juga sudah bisa terpasang dengan rapi juga. Semua terpasang ya. Dan saya menghabiskan 2 roll double tape 3M dan 1 roll lebih sedikit ya. Kemarin saya pesan 4 roll. Saya selalu menggunakan 3M tipe VHB ya, untuk keperluan otomotif. Jadi dari 4 roll saya udah habis 2 roll lebih sedikit. Tapi saya cukup puas karena semuanya bisa terpasang dengan mapan dan rapi. Yang perlu diperhatikan sedikit, yang bagian sini memang ada celah segede ini karena agar tidak mentok ketika ini dibuka. Itu ya, masih ada sisa sedikit sekali. Ya, itu ya. Kemudian yang sudah terpasang adalah gantungan barang. Ini genuine Yamaha, tapi saya nggak tahu genuine miliknya motor apa. Bisa terpasang. Saya beli 2 kanan dan kiri ya. Cukup rapi, walaupun tidak bisa 100% mapan ya. Ada celah sedikit di sini. Tapi setidaknya tampak original dan tidak tampak seperti variasi. Oke, untuk berikutnya saya sepertinya akan memasang jok saja ya. Seperti diketahui di banyak review, banyak yang mengatakan bahwa jok NMAX ini terlalu keras. Dan juga yang membuat kurang keren adalah kulitnya polos, tidak ada motif jahitan, dan di bagian sini kosong, tidak menempel. Ini memberi kesan agak-agak kurang kurang keren atau kurang rapi deh. Oke, langsung saja saya akan coba melepas jok ini dengan jok penggantinya. Oke, ini adalah jok penggantinya ya. Katanya sih versi model Eropa yang ada motif jahitannya dan juga ada bantalannya di sini. Dan ini plug and play karena kata yang jual ini adalah jok original yang sudah dimodif oleh penjahitnya langsung. Nanti tinggal lepas saja 3 baut yang ada di sini. Nih 3 baut ini ya.
langsung kita pasang ke motor. Oke, langsung aja saya kerjakan. Oke, ini baut jok aslinya sudah saya kendorkan ya. 3 buah mur ini menggunakan kunci nomor 10 ya. Ini sudah kendor semua, tinggal saya lepas aja. Oke, ini adalah perbandingannya kedua jok saat posisi dilepas ya, antara yang versi modifikasi dan yang jok original. Oke, langsung aja akan saya pasang yang modifikasinya. Oke, ini jok barunya sudah selesai terpasang, nggak sampai 5 menit ya. Tinggal mengencangkan 3 mur ini. Dan tidak lupa sudah saya beli thread lock juga warna merah agar tidak kendor. Kita coba lihat. Oke, ini sekarang penampakannya dengan jok baru. Oke, ini ya sudah terpasang dan benar-benar presisi, karena pada dasarnya ini adalah jok original yang sudah langsung dimodif dan diubah busanya serta kulitnya oleh penjahitnya. Dan yang asli bisa saya simpan tanpa saya rubah apapun. Oke, lanjut lagi. Akhirnya saya sudah memutuskan untuk melubangi selebor dan memasang sambungan selebor ini. Lubangnya sudah saya buat dengan serapi-rapinya ya, agar kalaupun ini tidak dipasang, bekasnya tidak malu-maluin, tampak seperti lubang original dari pabrik ya. Total saya buat ada 4 lubang ya, satu lagi ini. Oke, dan mur bawaannya juga cukup bagus, mur bawaan dari yang jual sambungan ini. Jadi kalau dipasang tampak sangat rapi, seperti original. Oke, saya akan lanjut dulu memasang sambungan selebor ini. Oke, ini sambungan selebornya sudah terpasang ya. Kita lihat lebih dekat. Bisa sangat rapi dan presisi ya. Dan bentuk kepala murnya juga keren, baut L sehingga menyerupai original. Oke, tinggal dipasang lagi ke motor. Oke, berikutnya yang akan saya coba pasang adalah ini handguard ya. Caranya kita lepas dulu penutup handguard aslinya. Ini udah saya congkel dikit ya, tadi saya congkel menggunakan alat pembuka dashboard. Kalau sudah, dan kita nyongkelnya dari sini pelan-pelan saja, lalu kita goyang-goyang lagi, bentar lagi pasti akan lepas. Oke, jadi ini setelah terlepas ya, tidak ada penahannya apa-apa, murni dari kekencangannya aja untuk masuk ke sana. Jadi kita hanya perlu mencongkel pelan-pelan dan kita lihat tidak ada bekasnya sama sekali ya. Oke, berikutnya nih yang mau saya coba handguard ya, merek Black Diamond. Oke, lanjut lagi, semakin tambah yang bisa terpasang ya. Kemarin handguard merek Black Diamond juga bisa terpasang, yang kanan juga sudah Black Diamond juga ya. Kemudian kemarin juga sudah dijelaskan ada deck pad dan juga tail protector, itu mereknya Ichimu. Kemudian ada juga side protector ini yang di samping footstep, mereknya Hayaidesu. Oke, sekarang saya lanjut lagi akan pasang footstep yang versi genuine accessories. Sekarang ini adalah footstep atau floor pad yang untuk di sini, dan ini adalah genuine accessories asli dari Yamaha untuk NMAX 2020. Oke, langsung saja kita coba unboxing ya. Oke, ini contoh isinya. Ini ada yang karetnya, ada yang semacam stainlessnya, ada dudukan baut, kemudian di sini juga ada baut-bautnya. Saya akan pelajari dulu cara pemasangannya seperti ini ya, karena nanti yang ini adalah untuk yang bagian belakang, sedangkan yang sudah saya buka ini yang bagian
atas. Oke, lanjut saya akan pelajari dulu dan langsung saya pasang, mungkin tidak sempat terekam. Oke, kita coba mulai dari yang sisi kanan atas ya. Caranya kita lepas dulu yang aslinya, kita kelupas aja. Ini cuma penahan karet fleksibel seperti ini ya, langsung tarik aja, hati-hati. Oke, cuma semacam ini penahannya. Lalu kita lihat penggantinya seperti ini ya, plastik stainless, kemudian nanti ada dudukan baut dan ada bautnya, tinggal diikuti saja sesuai petunjuk ini. Oke, ini sudah siap dipasang ya, mengikuti petunjuk ini. Ini ada dudukan baut dan bautnya, bahkan masing-masing bautnya pun original dan ada bungkusnya sendiri-sendiri ya, dijamin presisi harusnya. Oke, jadi sebelum kita baut ke sini, kita siapkan dulu dudukan bautnya ya. Ini yang dua sudah saya pasang, yang satu lagi adalah di sini. Kita sesuaikan saja dengan lubang ini, ada 3, langsung aja kita pasang. Oke, ini sudah terpasang ya, jadi cara memasangnya sama dengan kebalikannya saat melepas yang aslinya tadi. Ada penahan-penahan karet di ujung-ujungnya, cuma tambahannya ada baut 3 biji seperti ini. Sebelum dikencangkan pastikan dulu bahwa semuanya sudah rapat, tidak ada celah di sini ya. Lalu kalau sudah siap dikencangkan. Oke, sudah terpasang. Ternyata pakainya kunci L. Sebentar, saya ambil kunci L dan saya lanjut pasang yang lain. Oke, ini yang bagian depan sudah terpasang dan sudah dikencangkan ya. Sekarang lanjut yang bagian belakang, sama, tinggal diangkat saja, cuma berupa penahan-penahan karet. Hati-hati ngangkatnya. Cuma nanti konsekuensinya kalau yang sini menggunakan model plat, saat akan mengisi radiator jadi lebih susah, harus melepas baut. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, lanjut kita pasang yang bagian sini, caranya sama. Oke, yang sisi kanan, depan, dan bawah sudah terpasang, sudah dikencangkan juga, bautnya 3 dan juga sini atas juga 3. Sekarang lanjut ke yang sisi kiri, mungkin nggak perlu saya videokan ya, caranya sama. Oke, ini penampakannya dari jauh, cukup matching ya dengan side pad dan juga deck pad. Oke, lanjut lagi ya, sekarang saya akan mengganti visor depan dengan versi variasi. Seperti apa? Yuk kita lihat aja. Oke, jadi saya gantinya, visor orinya saya ganti dengan menggunakan visor merek MHR. Ini yang versi panjang dan berwarna smoke ya. Di sini hitam, di sana smoke. Sedangkan yang orinya seperti ini. Oke, ini tadi saya barusan selesai pasang visor MHR-nya ya. Sudah terpasang, kondisinya seperti ini. Warna smoke atau hitam tapi agak transparan dikit. Dan yang jelas di bagian sini jadi bersih, tidak ada bekas dudukan baut untuk bracket plat nomor. Ya, ini visor MHR untuk NMAX 2020. Oke, lanjut lagi pemirsa, ini yang sudah terpasang ya, tapi nggak sempat saya dokumentasikan pemasangannya kemarin. Itu handguard merek Black Diamond, bisa terpasang plug and play, tinggal dilepas saja jalur aslinya lalu dipasang handguardnya. Bisa presisi juga, bisa adjustable naik turun dan juga belok serong kanan kiri sedikit. Terus juga handle rem merek Hitaco warna abu-abu tua. Ini semuanya, kalau yang handguard ini universal, tapi kalau handle rem ini spesifik buat NMAX All New 2020. Ini juga bisa terpasang sangat presisi, masangnya gampang banget. Ini yang bagian kanan sama, handguard Black Diamond, handle rem Hitaco. Kemudian yang udah terpasang lagi di sini ada deck pad yang untuk di panel kanan dan kiri yang di dekat pijakan kaki pembonceng. Ini masih satu brand dengan yang di deck pad sini, yaitu mereknya Ijimu. Untuk di sisi kiri juga sama, ini deck pad di dekat pijakan kaki pembonceng sudah terpasang juga. Kalau yang di sini jelas aman karena ini permukaannya glossy dan ini double tape-nya 3M, jadi sudah pasti bakal terpasang dengan kuat. Beda dengan yang dipasang di ini, di sini, ataupun yang di deck sebelah sini. Ini relatif rawan mengelupas lama-lama.
kambuhan lepas-lepas terus di bagian-bagian tertentu. Kemudian tambahan lagi yang terakhir yaitu cover standar merek Black Diamond. Ini spesifik buat All New NMAX 2020. Begitu juga yang untuk samping. Ini juga spesifik untuk All New NMAX 2020. Jadi bukan diakali menggunakan miliknya Aerox ataupun sejenisnya. Ini benar-benar spesifik agar bisa presisi ya. Oke, terakhir ya. Yang terakhir saya pasang barusan adalah screen guard untuk speedometer. Sudah terpasang dengan rapi ya. Sisa sedikit di pinggirnya, tapi sudah proporsional. Ini tadi produknya. Tinggal saya buka lagi pelapisnya terakhir. Oke, dengan demikian sudah selesai semua variasi yang saya beli, sudah terpasang semua. Nanti jumpa lagi di video berikutnya tentang penampakannya.